Ya, teman-teman semuanya, selamat pagi. Kita kembali lagi di mata kuliah Information Retrieval ya. Di pertemuan yang ke-6, kali ini kita sudah akan memasuki materi mengenai evaluasi. Bagaimana kita melakukan evaluasi terhadap Information Retrieval System yang sudah kita pelajari di minggu yang lalu gitu ya, sampai di pertemuan yang ke-5 gitu ya. Nah, apa yang akan kita pelajari yaitu ini ada beberapa tujuan pembelajaran ya. Yang pertama adalah kita berharap bahwa nanti teman-teman semuanya bisa menjelaskan teknik-teknik bagaimana kita melakukan evaluasi di dalam information retrieval. Kemudian, nah ini ya, bagaimana supaya teman-teman semuanya nanti bisa memberikan penjelasan ya perbedaan akurasi, kemudian precision, kemudian recall dan F1 score dengan benar. Nah, nanti tolong diperhatikan baik-baik ya, karena akan ada something di akhir perkuliahan gitu ya. Mungkin mirip seperti kuis. Nah, kalau teman-teman semuanya ingat gitu ya, apa yang sudah kita pelajari di pertemuan yang pertama sampai pertemuan yang ke-5 gitu ya. Kita sudah belajar mengenai prosedur pencarian gitu ya, bagaimana kita menginterpretasikan dari kebutuhan pengguna gitu ya, kemudian menjadi informasi apa yang diperlukan. Nah, kemudian dari sana kita dapat query kan gitu ya. Kita dapat query. Mencari query tersebut dan menggunakan search engine. Nah, dari search engine akan memproses query tersebut sehingga mendapatkan hasil. Hasilnya tentu saja kita peroleh dari collection atau korpus yang diperoleh oleh search engine tersebut gitu ya. Nah, hasilnya ini akan dicek oleh pengguna apakah sudah sesuai belum gitu ya. Sudah sesuai belum dengan harapannya? Apakah penggunanya puas atau enggak? Kalau enggak puas, maka dilakukan perbaikan dari query tersebut. Nah, kemudian dilakukan lagi query lagi, ini berulang gitu ya, bisa berulang. Ya, sampai apa penggunanya merasa puas. Nah, di materi kita sebelumnya sebelum kita masuk ke materi ini, saya akan ingatkan lagi apa yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya, supaya teman-teman nggak start from zero. Ya. Kalau di materi sebelumnya, kita sudah belajar bagaimana bahwa output dari suatu IR system, ya, Information Retrieval System, itu adalah sekumpulan dokumen gitu ya, yang terkait dengan query. Yang query-nya memang kita pilih gitu ya untuk mencari informasi gitu ya. Nah, informasi tersebut ya, dokumen tadi nggak cuman kita peroleh saja, tapi memang sudah kita urutkan gitu ya. Berdasarkan apa? Relevansinya gitu. Paling relevan nggak gitu ya. Semakin dia relevan, maka semakin dia masuk ke top priority, urutan teratas. Nah, kalau misalnya relevansi ini menjadi penting gitu ya, maka perlu sekali kan kita melakukan penghitungan bagaimana skor relevansi antara query dan dokumen yang kita hasilkan gitu ya. Nah, sehingga kita perlu membuat skor relevansi tersebut. Kita bisa membuat rankingnya gitu ya. Nah, secara umum ada dua jenis teknik perankingan nih ya. Exact top key dokumen retrieval yang sudah kita pelajari di pertemuan yang keempat ya. Kemudian inexact top key dokumen retrieval ini sudah kita pelajari di pertemuan yang kelima. Nah, kalau di exact top key dokumen retrieval itu artinya kita mengambil sebanyak K dokumen gitu ya. Yang teratas dari sisi apa? Dari sisi relevansinya. Semakin relevan dokumen tersebut, maka dia masuk di top ranking gitu. Misalnya dengan apa? Dengan cosine similarity ya, kemiripan dari cosinus. Kemudian kita juga sudah mempelajari di pertemuan yang kelima kemarin bahwa sulit sekali kita menghitung keseluruhan skor untuk semua dokumen yang ada gitu ya. Bayangkan kalau misalnya dokumen kita ada 1 triliun gitu ya. Berapa lama kita harus menghitung cosine similarity antara query yang kita miliki dengan dokumen-dokumen tersebut 1 triliun. Nah, sehingga gitu ya, untuk mengurangi computing cost supaya pemrosesannya lebih cepat, dan selama ini juga yang teman-teman alami gitu ya pada saat kita mencari dengan menggunakan query, kita nggak perlu menghitung keseluruhan skor untuk seluruh dokumen. Nah, kita bisa menggunakan inexact ya, inexact. Jadi inexact
top key document retrieval, apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah ada dua hal, ada dua teknik yang paling utama. Yang pertama adalah index elimination. Di index elimination ini kita hanya akan menghitung relevansi atau skor itu untuk dokumen-dokumen tertentu saja. Jadi nggak semua. Jadi kalau tadi kita punya 1 triliun, katakanlah 1 triliun dokumen, maka yang kita hitung ya, kita hitung relevansinya gitu ya, yang kita hitung rankingnya itu hanya dokumen-dokumen yang kita anggap sudah mendekati relevan. Nah, dengan standar apa? Misalnya dengan inverse document frequency atau IDF. Kalau IDF-nya sudah melebihi batas nilai tertentu, maka dia kita anggap sebagai relevan, gitu ya. Kenapa? Karena kalau IDF-nya itu nilainya 0, berarti dokumen tersebut tidak bisa dianggap sebagai dokumen yang unik. Tidak bisa dianggap sebagai dokumen yang menjadi pembeda dibandingkan dengan dokumen yang lain. Ya, ini contohnya dengan menggunakan IDF, inverse document frequency. Bisa nggak dengan menggunakan kriteria yang lain? Bisa. Pada kuncinya adalah kita melakukan eliminasi dari dokumen-dokumen yang kita anggap tidak relevan. Ini adalah teknik index elimination. Kemudian champion list. Champion list ini sedikit berbeda. Jadi kalau di champion list ini kita sudah menghitung duluan, ya, skor dari masing-masing term di dalam yang mungkin digunakan di dalam query. Misalnya kita mau mencari komputer gitu ya, spek gaming gitu ya. Nah, di sini gitu ya, masing-masing term, ada komputer, kemudian spek, kemudian gaming, masing-masing sudah kita hitung dulu. Berapa nilai term frekuensinya, berapa nilai indeksnya untuk keseluruhan dokumen gitu ya. Nah, sehingga pada saat kita melakukan query ya, skor-skor tadi itu sudah kita hitung gitu ya. Nah, ya, ini yang berbeda dengan di index elimination. Jadi champion list ini sudah pre-computed, sudah kita hitung sebelumnya hanya untuk beberapa term tertentu. Oke? Nah, ini materi sebelumnya. Nah, sehingga dari sini kan kita membawa topik ya untuk hari ini, yaitu bagaimana kita melakukan evaluasi. Kan? Melakukan evaluasi. Ada beberapa kriteria nih yang biasanya perlu kita lakukan. Kriteria baik bagi search engine-nya sendiri, ya, maupun kriteria bagi model atau bagi penggunanya. Nah, kalau bagi search engine apa nih yang penting bagi kita? Yang penting bagi kita adalah dari search engine adalah seberapa cepat kita bisa melakukan indexing. Ya, si search engine ini berapa cepat dia melakukan indexing untuk keseluruhan dokumen. Ya. Berapa jumlah dokumen per jam yang bisa diindeks? Karena search engine harus bekerja dengan sangat cepat, apalagi kalau dokumennya terus bertambah. Berapa rata-rata ukuran dokumen? Tentu saja. Ada dokumen yang pendek, ada dokumen yang panjang. Ada dokumen yang hanya 1 atau 2 halaman, ada dokumen yang setebal sampai 1000 halaman misalnya. Tentu saja pada saat melakukan indexing, ya, berbeda nih ke kemampuan dari search engine untuk mengindeks dokumen-dokumen tersebut, gitu ya. Nah, seberapa cepat membangun indeks. Nah, kemudian kriteria berikutnya adalah kalau membangun indeksnya udah cepat gitu ya. Nah, dari indeks tadi seberapa cepat kita bisa melakukan pencarian, ya, pencarian. Kalau dokumennya banyak gitu ya, melakukan pencarian tentu saja lebih sulit lagi. Nah, kalau di dalam hardware contohnya adalah hard drive, kemudian SSD, hard disk gitu ya. Kemudian membaca kepada CD dan DVD, kita mengenal ada istilah latensi. Latensi ini seberapa cepat gitu ya model kita atau device kita menemukan data yang kita kehendaki gitu ya, pencarian latensi. Nah, latensi di sini ukurannya. Nah, kemudian adalah bagaimana supaya search engine ini bisa memahami bahasa query. Ini kriteria yang ketiga gitu ya. Karena kita sudah pelajari di pertemuan-pertemuan sebelumnya bahwa bahasa query ini berbeda dengan bahasa yang kita gunakan dalam sehari-hari atau bahasa manusia alami. Ya. Yang kita gunakan secara sehari-hari sedikit berbeda. Artinya apa?
perlu gitu ya bahasa query-nya yang mendekati gitu ya, mendekati bahasa yang kita gunakan sehari-hari gitu ya, tidak terlalu programming sekali. Artinya apa? Semakin ekspresif untuk memperoleh informasi yang kompleks, semakin baguslah suatu search engine tadi. Ya. Kemudian kalau query-nya kompleks gitu ya, kecepatan pemrosesannya juga harusnya lebih cepat. Gitu ya. Contoh nih, contoh. Kita mau mencari ya teman-teman semuanya, kita mau mencari bakso gitu ya, bakso rusuk super pedas gitu ya, Rawamangun misalnya. Tapi kita nggak mau yang mengandung babi misalnya. Panjang banget nih ini ya kan, query-nya. Nah, kita bisa menulis aja misalnya bakso, kemudian rusuk gitu ya, kemudian super pedas, minus gitu ya, minus babi misalnya gitu ya. Jadi bagaimana supaya ekspresi informasi yang kompleks tadi bisa kita ekspresikan di dalam query. Semakin search engine itu bisa mengakomodir ini, semakin baguslah search engine-nya. Berikutnya user interface. User interface. Kalian bisa lihat bahwa kalau kita menggunakan Google misalnya, mudah sekali, nggak ada tampilan yang sulit. Bahkan anak TK, anak SD pun bisa dengan mudah menggunakannya ya. Mudah digunakan user interface. Kemudian yang terakhir adalah gratis atau berbayar. Ini menjadi concern bagi banyak orang. Search engine-nya bagus, tapi kalau berbayar biasanya user akan hesitate, enggan untuk menggunakan. Nah, tapi kan masalahnya adalah gitu ya, bagaimana supaya kriteria-kriteria tersebut gitu ya, kriteria-kriteria tersebut itu tidak hanya bisa kita ukur gitu ya, tidak hanya bisa kita ukur atau measurable. Ini kan semuanya kan bisa kita ukur nih. Seberapa cepat membangun indeks, seberapa cepat melakukan pencarian, seberapa bagus dia bisa mengekspresikan query, user interface-nya mudah digunakan atau tidak, gratis atau berbayar. Ini jawabannya exact gitu ya, bisa diukur, measurable gitu ya. Nah, tapi kalau udah kaitannya dengan kepuasan pengguna gitu misalnya, sudah bagus sekali gitu ya, tapi hasilnya nggak sesuai gitu ya, hasilnya nggak sesuai query yang dan dokumen yang dihasilkan ternyata nggak sesuai. Kita sering mengalami itu. Berarti ada hal lain gitu ya, ada hal lain, tidak hanya hal-hal tadi gitu ya. Kecepatan respon, kemudian ukuran dari indeks itu faktor yang penting. Ya. Tapi kan nggak hanya asal cepat gitu ya. Kalau cepat tapi jawabannya useless gitu. Jawabannya useless. Jadi penggunanya akhirnya kecewa. Nah, kalau seperti ini berarti kita perlu dong menghitung kepuasan dari pengguna. Nah, kalau kepuasan dari pengguna lalu gimana dong kita mengukurnya? Ya. Tergantung sekali dari siapa penggunanya. Siapa pengguna yang akan kita buat puas gitu ya. Tergantung pada setting atau rencana dari search engine ini ditujukan gitu. Teman-teman pernah melihat bahwa ada search engine yang spesifik, ya. Ada search engine untuk umum gitu ya, misalnya Google. Ada juga search engine yang misalnya khusus untuk peneliti, misalnya Google Scholar gitu ya, memang khusus untuk mencari artikel ilmiah. Kemudian ada juga search engine yang memang spesifik gitu ya untuk kalangan tertentu. Misalnya adalah yang dibuat oleh e-commerce gitu ya, atau marketplace. Marketplace membangun search engine-nya sendiri dan itu memang dikhususkan untuk customer-nya. Ya, sehingga spesifik siapa penggunanya nih, karena tadi katanya pengguna harus puas. Kalau dari web engine, pengguna mencari apa sih yang kita inginkan dan kita balikkan gitu. Apakah itu bisa dipenuhi nggak oleh search engine-nya? Ya. Nah, artinya apa? Kita perlu mengukur gitu ya. Bagaimana sih kepuasan dari penggunanya? Misalnya di dalam e-commerce gitu. Dalam e-commerce. Kalau penggunanya puas, maka gitu ya, search engine-nya bagus gitu ya. Nah, lama waktu dia belanja juga semakin bagus. Ya. Nah, sehingga di dalam
penggunaan search engine ini kalau kita misalnya gitu ya, dalam search engine itu tidak menemukan hasil yang sesuai atau hasil yang dicari oleh pengguna, sebaiknya adalah bisa merekomendasikan gitu ya. Teman-teman kan mungkin pernah melihat ya bahwa misalnya mencari sepatu hitam antariksa gitu ya misalnya di marketplace. Nah, hasilnya nggak ada misalnya, tapi kemudian dia merekomendasikan. Apakah yang Anda maksud adalah ya sepatu hitam gitu ya merek antariksa misalnya, atau sepatu hitam yang ada stikernya warna hitam misalnya karena antariksa berwarna hitam, atau sepatu hitam yang bertema gitu ya, pesawat ulang-alik misalnya. Artinya kalau kita berbicara mengenai kepuasan pengguna, it's okay misalnya suatu search engine itu tidak menemukan hasil yang memuaskan, tapi memberikan alternatif itu, memberikan rekomendasi, ya, memberikan rekomendasi. Dan juga selama ini kalau di dalam recommender system dia mempelajari perilaku dari penggunanya. Artinya kalau sudah berbicara mengenai recommender system, maka setiap hasil pencarian dari masing-masing di antara kita sudah disimpan. Jadi pengguna A dengan menggunakan keywords yang sama dengan pengguna B bisa saja memperoleh hasil yang berbeda, gitu ya. Tergantung dari beberapa hal, ya, dari behavior penggunanya, tergantung dari apa, dari lokasi penggunanya, gitu ya. Misalnya nih contoh. Kalian mencari gitu ya, mencari di Google Masjid Istiqlal. Dia akan melihat lokasi penggunanya di mana nih. Lokasi penggunanya di Indonesia, maka diberikan Masjid Istiqlal yang ada di Jakarta. Tapi bayangkan kalau misalnya penggunanya adalah orang Turki. Mungkin dia direkomendasikan Masjid Istiqlal yang ada di Turki, gitu, bukan Masjid Istiqlal yang ada di Jakarta. Kita bisa lihat ya bahwa dengan query yang sama bisa memberikan hasil yang berbeda karena tujuan adalah kepuasan dari penggunanya. Ya. Nah, sehingga mengukur kepuasan pengguna ini menjadi penting gitu ya. Kita sebagai penyedia search engine-nya, kita disebut sebagai enterprise, baik itu perusahaan, pemerintah maupun kampus, kita harus peduli dengan bagaimana kepuasan pengguna. Dari mana kita melihatnya? Berapa lama waktu yang dihemat oleh pengguna ketika mencari informasi? Ya, kalau penggunanya kemudian beberapa kali mencari tidak menemukan, tentu saja dia akan merasa tidak puas. Kemudian keluasan, kemudian kemudahan dan keamanan akses ini juga penting. Ya, ada beberapa pengguna yang ingin informasi dilakukan anonim, apa yang dia search tidak disimpan, gitu ya. Nah, hal-hal seperti ini juga menjadi penting. Nah, karena kepuasan ini sulit untuk diukur, ya teman-teman semuanya, maka ada pendekatan atau proksi yang sering digunakan. Ini sudah pernah kita bahas secara singkat di pertemuan pertama, yaitu kita mendekati kepuasan dari pengguna tadi itu dari relevansi hasil pencariannya. Ya. Gimana cara mengukur relevansi? Ya, ada metodologinya, tapi kemudian juga ada persoalan yang muncul. Relevansi, cara kita mengukur relevansi ada 3 elemen yang penting untuk kita gunakan. Yang pertama adalah benchmark-nya atau tolak ukurnya. Tolak ukur dari apa? Koleksi dokumen yang ada. Kemudian benchmark atau tolak ukur dari kombinasi query-nya atau paket query. Biasanya yang kita sudah pelajari di pertemuan yang kedua dan 3, kita hanya menggunakan biner, gitu ya. Artinya, udah pokoknya relevan atau tidak relevan, nggak ada in between, gitu ya, nggak ada in between. Artinya agak relevan nih, gitu ya, atau cukup relevan, gitu. Nggak. Kita biasanya hanya menggunakan biner saja, relevan mau atau tidak relevan. Gitu ya. Mungkin teman-teman pernah menggunakan mesin pencari, kemudian diminta untuk memberikan skor kepuasannya. Ya. Nah, karena kita ingin memudahkan, gitu ya, kita akan memberikan penilaian relevansi dari suatu dokumen hanya relevan, tidak relevan, relevan, tidak relevan. Bisa nggak kalau tidak biner, artinya tidak hanya relevan, tidak relevan, tapi ada spektrumnya atau ada
ada rentangnya, gitu, relevan, sangat relevan, kemudian agak relevan, gitu ya, tidak relevan dan sangat tidak relevan. Bisa ada yang tidak biner, tapi umumnya nggak standar. Kenapa nggak standar? Artinya masing-masing orang bisa berbeda-beda. Tapi kalau relevan dan tidak relevan, cukup hanya 2. Kalau lebih dari 2 bisa 5, bisa 7. Masing-masing orang bisa memberikan hasil yang berbeda-beda. Sehingga akan lebih mudah bagi kita kalau kita menggunakan hanya yang biner, relevan maupun tidak relevan. Jadi teman-teman semuanya, tadi kita sudah memiliki kebutuhan informasi, kita wujudkan oleh pengguna menjadi sebuah query-nya, gitu ya. Kemudian kita menggunakan search engine, maka kita memperoleh hasilnya, kan gitu ya. Nah, relevansi tadi kita estimasi, gitu ya, atau kita dekati secara relatif terhadap kebutuhan pengguna, ya, kebutuhan informasinya, bukan kepada query-nya, ya. Kebutuhan kepada query-nya, karena belum tentu query itu merepresentasikan kebutuhan dari pengguna, betul ya. Nah, jadi apa yang di-query-kan ini kan hanya diwujudkan dari apa yang diketik oleh si pengguna. Belum tentu pengguna tersebut memang exactly sama dengan apa yang di-query-kan. Contohnya, saya mencari tempat kos mahasiswa yang murah di sekitar Jalan Otista. Kemudian, kalau saya munculkan query menjadi seperti ini, kos mahasiswa murah Otista, ya, ternyata munculnya ada yang di daerah Bandung, ada yang di Surabaya, ada yang di Jakarta, ya. Hasilnya sudah betul dong, ya, betul dong, karena betul-betul nih kos mahasiswa murah Otista. Tapi Otista mana yang dimaksud oleh pengguna? Kan gitu ya. Artinya belum tentu apa yang diinginkan oleh pengguna itu represented atau direpresentasikan di dalam query. Ya. Ya, sehingga tadi kita perlu mengidentifikasi profil dari penggunanya. Oh, penggunanya ada lokasinya di Jakarta, maka kita akan batasi hanya yang ada di Jakarta aja nih Otistanya. Oke. Nah, dari sini. Nah, lalu benchmarknya apa gitu? Benchmarknya apa? Tadi kan kita lihat bahwa harus ada benchmark gitu. Benchmark apakah suatu dokumen itu disebut relevan atau tidak gitu ya. Ada apa namanya National Institute of Standard and Technology ini di Amerika. Sudah membuat eksperimen selama bertahun-tahun di dalam track. Nanti kita bahas mengenai track ini, ya. Digunakan ya dengan melakukan pengecekan secara langsung kepada manusia, kepada pakar dari manusia, apakah suatu dokumen itu relevan atau enggak. Jadi diuji coba. Jadi kalau misalnya selama ini teman-teman bisa melakukan pencarian dengan Google gitu ya, hasilnya kan kalian tidak bisa langsung serta-merta memberikan input. Oh, ini relevan loh, oh, ini tidak relevan gitu ya. Jadi National Institute of Standard and Technology ini melakukan itu justru. Ya. Menguji coba pada banyak kasus gitu ya. Apa yang dibutuhkan oleh pengguna, kemudian apa yang dicari oleh pengguna tersebut, apa query yang dia ketikkan gitu ya. Kemudian apa hasilnya, kemudian pengguna diminta untuk memberikan penilaian ini relevan atau tidak, relevan atau tidak, relevan atau tidak. Ini sebagai benchmark, gitu ya, sebagai benchmark. Ini dilakukan, mereka melakukan apa namanya satu persatu, gitu ya. Nah, ini dilakukan sudah sejak lama. Nah, ini yang kita bisa gunakan sebagai benchmark atau patokan. Nah, masalahnya adalah pakar sebagai manusia, gitu ya, bisa saja kan berbeda-beda, gitu ya. Nah, karena pada prinsipnya tadi di dalam National Institute of Standard and Technology ini dengan track ini diminta untuk menilai apakah dokumen tadi relevan atau tidak gitu ya. Nah, sehingga gitu ya perlu ada standar yang jelas, standar aja yang jelas. Nah, kita ingin melihat dulu nih secara umum kriteria evaluasinya. Kalau kita berkaca kepada machine learning ya, skema yang lebih luas gitu ya, di dalam machine learning ada yang dinamakan sebagai confusion matrix. Ya, di confusion matrix ini terukur jelas, ya, terukur jelas. Kita memiliki ada tabel dengan 2 kolom, ya, dan 2 baris. Nah, very simple. Jadi prinsipnya adalah kalau di dalam machine learning, ya, di dalam machine learning kita membangun sebuah model.
untuk melakukan prediksi, ya, melakukan prediksi terhadap hasil yang sesungguhnya, ya, sehingga kita bisa membandingkan kalau apa yang diprediksi itu ternyata betul atau sesuai dengan kondisi kenyataannya, maka modelnya bagus, betul ya. Sehingga di dalam machine learning kita memiliki ada dua sisi. Apa yang diprediksi atau diprediksi oleh si model, dan dibandingkan dengan nilai sesungguhnya, nilai actual. Contohnya. Kalau kita tadi berbicara mengenai dua status gitu ya. Misalnya kita memprediksi suatu kejadian itu positif. Ternyata dia juga positif. Maka kita sebut sebagai positif dan true atau true positif. Ya. Kalau suatu kejadian kita prediksi negatif, ternyata dia itu positif, maka kita sebut sebagai negatif tapi false. Ya, kita baca dari belakang sehingga false negative. Oke. Nah, kalau misalnya kita prediksi positif, ternyata aslinya itu negatif, gitu ya. Maka ini kita sebut sebagai positif tapi false. Ya, false positif. Ya. Yang kita prediksi itu negatif ternyata betul, berarti negatif dan true atau true negatif. Nah, kalau di dalam istilah statistika kita sering mengenal bahwa false positif ini kita sebut sebagai type 1 error, error tipe 1 atau alpha, ya. False negatif sebagai error tipe 2 atau beta. Ya. Ini yang sering kita gunakan di dalam machine learning. Contohnya nih paling sederhana. Kita membuat model untuk mendiagnosa apakah seseorang itu hamil atau enggak gitu ya. Seorang itu hamil atau enggak. Nah, ada seorang laki-laki dibilang, "Oh, Anda negatif hamil." Gitu. Not pregnant. Negatif hamil. Diprediksi negatif gitu ya, ternyata memang negatif kan gitu ya, karena memang laki-laki nggak bisa hamil. Jadi true negatif dan benar, negatif true negatif. Oke. Nah, kalau ya, model kita mendiagnosis bahwa laki-laki ini positif hamil gitu ya, padahal kan nggak mungkin hamil ya, berarti positif false positif gitu ya. Nah, kemudian kalau kita prediksi ya, seorang wanita hamil, kita prediksinya tidak hamil atau negatif, ya negatif. Wah, negatif nih hamil, negatif hamil nih gitu ya. Aslinya kan hamil nih, Berarti dia kita sebut sebagai negatif dan false negatif, gitu ya. Kalau sebaliknya gitu ya, ini mau betul-betul hamil nih, model kita mendiagnosa bahwa ini positif hamil dan ternyata betul true positif. Ya, ini yang kita gunakan di machine learning. Nah, masalahnya di information retrieval kan kita tidak melakukan pendugaan, ya, tidak melakukan prediksi apakah suatu kejadian itu betul atau salah. Yang kita gunakan adalah relevan atau tidak, kan gitu ya. Relevan atau tidak. Kemudian apakah hasilnya kita peroleh atau tidak. Sehingga sedikit berbeda, tapi kita bisa berkaca dari machine learning ini. Nah, sehingga apa nih kriteria evaluasi di information retrieval? Kita mengubah dari kriteria evaluasi pada machine learning tadi menjadi kriteria informasi pada information retrieval. Kalau di machine learning tadi kita mempedulikan atau melihat pada apa yang kita prediksi dibandingkan dengan nilai yang sebenarnya, ya. Nah, kalau di information retrieval kan bukan itu, ya. Yang kita lihat adalah apa yang diberikan oleh mesin pencari, gitu ya. Apa yang diberikan oleh mesin cari atau retrieve, apa dokumen yang kita terima dari mesin pencari, kemudian dicek apakah dia relevan atau tidak. Gitu ya. Jadi kita membandingkan antara retrieve dan relevan, gitu ya. Oh, dokumennya diberikan atau berhasil ditemukan
atau berhasil di-retrieve dari search engine dan ternyata relevan, ya, maka true positif. Retrieve relevan, ya, berarti true positif. Ya. Ada dokumen yang sebenarnya relevan, tapi mesin pencarinya nggak berhasil memperolehnya, gitu. Berarti not retrieve. Gitu. Retrieve-nya apa? No. Ya. Padahal harusnya relevan loh itu, harusnya ada dokumen yang muncul, tapi nggak ada, false negatif. Gitu ya. Kemudian ada dokumen yang dihasilkan oleh mesin pencari, ya, retrieve, gitu ya, yes, tapi nggak relevan, ya berarti false positive. Kemudian dokumen yang nggak dihasilkan oleh mesin pencari dan juga ya memang nggak relevan. Contohnya nih, tadi kita mencari ya kos mahasiswa murah di Otista. Ternyata memang betul yang dihasilkan adalah kos mahasiswa murah di Otista di Jakarta. Maka ya dokumen itu true positif. Ya. Oh, dia menghasilkan kos mahasiswa yang murah di Otista tapi di Bandung. Dihasilkan ini atau dimunculkan oleh si mesin pencari. Berarti dia retrieve-nya yes, relevannya no, berarti false positif. Oke, nah perhatikan baik-baik karena nanti akan saya tanya kepada kalian satu persatu, ya. Kemudian kalau ada kosan juga yang murah di Otista untuk mahasiswa, gitu ya, Otista di Jakarta, tapi nggak muncul di pencarian, ini padahal ada loh harusnya di gang masjid itu ada harusnya, nah itu harusnya ada, tapi mesin pencari nggak berhasil menemukannya, berarti dia tidak berhasil di retrieve, gitu ya, retrieve-nya no. Padahal dia harusnya relevan, berarti false negatif. Ya. Kemudian ada kos gitu ya, mahal gitu ya, adanya di Jakarta Selatan. Nah, tidak di-retrieve gitu ya, mesin pencari kita tidak berhasil menemukannya dan memang nggak relevan, maka true negatif ya. Sampai di sini mudah-mudahan teman-teman nggak bingung ya. Nanti akan saya tanya kepada kalian. Oke. Sehingga dari sana kita akan menggunakan confusion matrix tadi untuk mengukur seberapa bagus hasil dari pencarian dokumen kita. Nah, secara umum kita akan pelajari ada dua kriteria. Yang pertama disebut sebagai precision, yang kedua disebut sebagai recall. Di precision kita melihat atau mengukur ya seberapa banyak dokumen yang dihasilkan oleh mesin pencari yang relevan dengan kebutuhan kita. Itu precision. Jadi rumusnya adalah jumlah dari true positif dibagi dengan jumlah yang di-retrieve. Gitu ya. Jumlah yang di-retrieve gitu ya. True positif dibagi dengan true positif ditambah false positifnya. Recall sebaliknya. Ini seberapa banyak porsi dari dokumen yang relevan gitu ya, yang relevan dari apa? Dari koleksi yang sudah dihasilkan oleh si mesin pencari. Gitu ya. Jadi kita lihat true positifnya dibagi dengan keseluruhan yang relevan harusnya gitu ya, yang relevan. Padahal yang relevan ada yang nggak dihasilkan oleh si mesin pencari gitu. Jadi true positif dibagi dengan true positif ditambah false negatif. Oke, nah kalau kita gambarkan seperti ini dari Wikipedia bagus sekali mengilustrasikannya sehingga saya ambil. Ya. Dokumen-dokumen yang relevan ini dokumen mungkin ya relevan dokumen atau relevan elemen. Berapa banyak dokumen yang relevan ada di sini, gitu ya. Tapi nggak semuanya diberikan oleh si mesin pencari. Yang diberikan si mesin pencari hanya yang true positif gitu ya. Yang retrieve itu hanya yang ada di dalam lingkaran. Padahal keseluruhan dokumen di dunia ini ada di dalam kotak gitu ya. Yang kotak sebelah kiri itu adalah dokumen yang relevan, kotak sebelah kanan adalah dokumen yang tidak relevan. Ya. Yang ada dalam lingkaran adalah apa yang dokumen yang dihasilkan oleh mesin pencari kita. Precision adalah berapa banyak gitu ya dokumen yang kita retrieve
itu yang relevan gitu ya. Berarti yang sisi sini dibagi dengan keseluruhan lingkarannya. Nah, kalau recall sebaliknya. Berapa banyak dokumen yang relevan yang dihasilkan oleh mesin pencari atau retrieve. Ya, sehingga di sini true positif dibagi true positif tambah false negatif yang relevan dokumen. Nah, sampai di sini. Nah, precision sudah, recall sudah. Nah, tapi biasanya teman-teman semuanya kan sering ya, padahal kita menggunakan istilah yang justru lebih familiar di dunia nyata, yaitu apa? Seberapa akurat gitu ya? Akurasi. Akurasi itu seperti apa sih? Akurasi itu adalah kita melihat pada diagonalnya. Pokoknya semuanya yang benar, yang true gitu ya. Nah, dibagi dengan keseluruhan matriksnya. Nah, jadi akurasi ini adalah kita mengelompokkan dokumen yang relevan dan yang nggak relevan. Kita bertanya, apakah dokumen yang diretrieve atau dihasilkan oleh search engine terklasifikasi sebagai relevan, gitu ya? Betul, gitu ya. Yang diretrieve betul yang relevan, dan yang nggak diretrieve betul nggak relevan. Ya. Oke, jadi true positif ditambah true negatif dibagi dengan keseluruhannya. Atau kalau kita lihat di dalam matriks, maka dia adalah diagonalnya dibagi dengan keseluruhan dari sel tersebut. Nah, kenapa nggak menggunakan hanya akurasi saja, gitu ya? Kenapa kita nggak menggunakan hanya akurasi saja? Oke, saya ingin kasih lihat gimana caranya kita membangun search engine yang akurasinya 99 atau mendekati 100%, biayanya rendah, gitu ya. Sama seperti kita bisa bikin minta membuat gatotkaca.com, gitu ya, misalnya search engine buatan dalam negeri, misalnya. Nah, misalnya nih kita menggunakan di sini ya, dokumen yang kita retrieve ternyata relevan dan dokumen yang tidak kita retrieve ternyata tidak relevan. Memang betul gitu ya. Nah, bayangkan teman-teman gitu ya, kalau ada imbalance di sini atau ketidakseimbangan di antara apa gitu ya? Antara dokumen yang relevan dan yang tidak relevan. Pertanyaan saya, kalau misalnya seluruh di dunia ini ada 1 triliun dokumen, gitu ya, 1 triliun dokumen, berapa banyak sih sebenarnya yang relevan dengan query kita? Pasti kecil sekali sebenarnya. Tadi misalnya, kos mahasiswa otista, murah otista. Apakah keseluruhan dokumen di dunia ini yang diindexing oleh Google itu tentang ini? Enggak mayoritas. Justru mayoritas adalah tidak relevan. Gitu ya. Tidak relevan ini. Tidak relevan. Hanya sebagian kecil saja yang relevan, kan gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya gimana kalau gitu ya, kalau dokumennya nggak menghasilkan apapun, gitu ya. Apa mesin pencari kita nggak menghasilkan apapun? Ya, katakanlah teman-teman. Tadi ya ada 1 triliun dokumen, gitu ya, 1 triliun dokumen. Yang relevan dengan query kita itu cuma 1000, gitu ya, 1000. Maka yang yes ini hanya 1000, sininya adalah 1 triliun dikurangi 1000, gitu ya. Kemudian mesin pencari kita tidak menghasilkan apapun atau seperti ini. Zero matching result. Nggak menghasilkan apapun, sama seperti gatotkaca.com misalnya. Nggak mengeluarkan hasil apapun. Akurat nggak? Akurat itu. Coba kita lihat ya. Tadi misalnya kita membuat search engine sendiri, gatotkaca.com gitu ya. Apapun pencariannya pokoknya hasilnya nggak ketemu. Mau nyari kos-kosan nggak ketemu, mau nyari produk sepatu nggak ketemu, gitu ya. Nah, padahal di sini berarti tidak diretrieve, gitu ya. Karena dia tidak pernah meretrieve, gitu. Yang yes-nya 0 semua isinya. Di sini nanti isinya 0 semua. Dia cuma isinya ada di sini saja. Ya, no retrieve gitu. Dari yang no retrieve ini berapa yang relevan? Berapa yang seharusnya tidak diretrieve tapi sebenarnya relevan?
pasti dikit sekali gitu. Di sini hanya 1.000 tadi, betul nggak? Tidak di retrieve dan sebenarnya relevan. Tadi kita lihat bahwa ada 1.000 misalnya, ya. Sedangkan yang memang nggak di retrieve gitu ya, dan nggak relevan yaitu 1 triliun dikurangi 1.000 di sini. Gitu ya. Sekarang kalau kita hitung gitu ya, maka 1 triliun dikurangi 1.000 dibagi dengan 1 triliun. Oke. Jumlah seluruh sel ini kan tadi kan 1 triliun ya. Yang benar aja kalau akurasi kan di sini 1 triliun dikurangi 1.000. Maka 1 triliun dikurangi 1.000 dibagi dengan 1 triliun hasilnya berapa? 99,99%. Artinya kalau kita bikin search engine gitu ya yang nggak menghasilkan apapun, maka kita sudah menghasilkan search engine yang akurat 99,99% gitu. Mudah sekali ternyata membuat gatotkaca.com yang akuratnya mendekati 100%. Ternyata kan padahal bukan itu gitu. Kenapa kita nggak cukup hanya menggunakan akurasi? Perlu ada precision, perlu ada recall gitu ya. Nah, kemudian nih teman-teman semuanya, gimana kalau misalnya kondisi yang tadi gitu? Berarti akurasinya tinggi gitu, tapi precisionnya rendah. Ya, precisionnya rendah, recall-nya juga sangat rendah gitu. Ini contoh lain misalnya. Nah, dari keseluruhan dokumen gitu ya hanya sedikit gitu ya yang misalnya nih kita punya ada 27 kali 17 atau 459 dokumen gitu. Nggak ada satupun yang kita hasilkan. Ya, nggak ada satupun yang dikeluarkan oleh si mesin pencari. Yang relevannya cuma satu, ya relevannya cuma satu yang not retrieve. Jadi kita bisa menghitung berapa true positif, berapa true negatifnya, gitu ya. Berapa false positif, berapa false negatif. Bisa dilihat bahwa akurasi kita, kalau kita nggak menghasilkan apapun dari sini, kita sudah dapat akurasi 99,6%. Ya, nah, sehingga teman-teman semuanya ya. Akurasi saja tidak cukup, kita perlu melihat precision dan recall. Nah, pertanyaannya, gimana caranya recall dari query jika semua dokumennya sudah kita receive? Maka kita akan memperoleh recall yang tinggi, tapi precisionnya rendah, gitu ya. Kenapa? Karena recall adalah fungsi yang non decreasing dari jumlah dokumen yang kita retrieve, ya. Nah, kalau sistemnya bagus, maka precisionnya akan menurun dari saat dokumen yang diretrieve atau recall-nya dia meningkat. Ini adalah hasil dari eksperimen, ya bukan hanya sekedar teorema. Contohnya nih, kita mau mencari suatu pencarian gitu ya, suatu pencarian di search engine ya. Ini sebagai sebuah contoh. Kita menggunakan sebuah query gitu ya, kita menggunakan sebuah query di Google gitu ya. Di sini kita bisa melihat gitu ya, bahwa gitu ya, apakah suatu dokumen ini gitu ya relevan atau tidak gitu ya, relevan atau enggak ya. Ini relevan dan tidak gitu ya. Seribunya ini dibandingkan dengan apa nih? Dibandingkan dengan keseluruhan dokumen yang relevan. Oke, Anda di sini. Nah, sehingga kadang ada hal yang perlu kita bandingkan nih teman-teman ya pada saat kita menggunakan confusion matrix ini, terutama khususnya untuk precision dan recall. Kenapa? Karena kita harus membandingkan satu persatu. Oh, ini relevan tidak, ini relevan atau tidak, gitu ya. Padahal kita misalnya punya 1 triliun dokumen, gitu ya, 1 triliun dokumen. Berarti kita harus membuat label di 1 triliun dokumen tadi harus sudah ada labelnya, mana yang relevan, mana yang enggak, gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya tadi di sini, gitu ya. Oh, harus ada nih relevan atau tidaknya gitu. Nah, padahal masalahnya di dokumen seluruh dunia ini 1 triliun dan terus bertambah gitu. Nah, artinya dengan menggunakan akurasi tadi kurang cukup, precision dan recall pun juga ada kendala kita. Kenapa? Harus melakukan pelabelan di keseluruhannya. Nah, kira-kira
siapa yang perlu melakukan pelabelan? Apakah ini relevan atau enggak? Oh, manusia dong harusnya, karena manusia sebagai pengguna. Nah, masalahnya kalau hanya sekedar manusia saja, nggak reliable. Nggak mesti reliable. Karena antara satu manusia dengan manusia yang lain bisa memiliki penilaian yang berbeda, kan gitu ya. Ada menurut A, oh ini dokumennya relevan. Menurut B, oh tidak relevan. Gitu ya. Dan tadi kita di awal sudah membuat bahwa penilaiannya harus berupa biner, relevan tidak relevan ya. Loh, sekarang kalau misalnya seperti itu gimana dong kalau kita perlu melihat konteksnya. Contohnya tadi apa namanya? Kos mahasiswa murah di Otista gitu ya. Otista. Ini pokoknya relevan atau tidak gitu. Padahal tadi yang dihasilkan udah betul, kos mahasiswa murah Otista gitu ya, dinilai oleh penilainya adalah manusia. Oh, ini nggak relevan nih gitu. Oh, ini relevan gitu. Oh, kenapa relevan? Oh, karena dia di Jakarta. Yang saya maksud adalah Jakarta. Ya. Oh, yang satu ini nggak relevan karena dia ada di Bandung gitu. Nah, berarti kan perlu melihat konteks gitu ya. Enggak semua konteks itu dimunculkan di dalam query, sehingga sangat dipengaruhi oleh apa? Oleh koleksi dokumennya, kemudian oleh siapa pembuat dari dokumen tersebut, dan juga apa maksud dari penggunanya. Sehingga sulit sekali kita menerjemahkan dari satu domain ke domain yang lain gitu ya. Apakah ini misalnya apa namanya tadi, sama-sama otista, diterjemahkannya bisa hal-hal yang berbeda. Contoh lagi, ada lagi. Kita mencari pencarian di Google tentang kontraksi, misalnya kontraksi. Kontraksi ini apa yang kita pahami biasanya? Oh, kontraksi itu kalau di kesehatan yang dimaksud kontraksi itu adalah kondisi kesehatan pada ibu hamil yang akan melahirkan. Oh, ada kontraksi, kan gitu ya. Domain kesehatan. Tapi di domain lain, di domain ekonomi, kontraksi itu maknanya lain. Laju pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami kontraksi, gitu ya. Apakah pertumbuhan ekonomi Indonesia mau melahirkan? No. Ya, kontraksi apa nih maksudnya laju pertumbuhan ekonomi Indonesia? Oh, melambat, gitu maknanya. Nah, artinya sulit gitu ya, relevansi tadi antar domain ya. Ini perlu menjadi perhatian kita. Oleh karena itu ya, kita perlu menggabungkan baik precision maupun recall gitu ya. Nggak bisa dilihat hanya satu aja, oh precision aja atau recall-nya aja. Oke, kalau gitu kita gabungkan. Ada yang kita gabungkan, ada yang disebut sebagai F-measure. F-measure. Ini adalah ukuran kombinasi yang menggabungkan antara precision dan recall. Secara umum adalah dengan menggunakan rata-rata harmonik secara tertimbang. Kan kita mau membandingkan antara dua ukuran, kita biasa menggunakan rata-ratanya kan gitu ya. Nah, rata-ratanya yang mana nih? Rata-rata aritmetik kah, geometrik kah, harmonik kah? Nah, di F-measure ini kita menggunakan rata-rata harmonik tertimbang. Bagaimana menimbangnya? Nah, rumusnya seperti ini. Kita dengan menentukan nilai beta. Ya, 1 ditambah beta kuadrat dikalikan dengan nilai dari precision dikalikan recall dibagi dengan precision ditambah recall, di mana precision sudah kita kalikan dengan beta kuadrat. Ini adalah nilai dari F-measure. Ya. Nilai betanya bisa kita tentukan sendiri. Mau betanya nilai 1, 2, 3, dan seterusnya. Penimbang. Kita menentukan penimbangnya. Nah, secara praktis menentukan penimbang ini menjadi tricky kan gitu ya teman-teman ya. Berapa nih nilai penimbangnya menjadi PR sendiri. Nah, secara umum kita biasa menggunakan F1 score gitu. F1 score. Apa makna F1 score? F1 score adalah makna ketika nilai dari F-measure atau F-score-nya betanya nilainya 1, nilainya 1. Ya, betanya nilai 1 maka disebut sebagai F1 score. Ya, F1 score simpel sekali. Nilai beta kita gantikan dengan 1, maka 1 ditambah 1 kuadrat 2 gitu ya. 2 kali precision kali recall gitu ya, dibagi dengan 1 kuadrat kali precision, berarti precisionnya aja ditambah dengan recall-nya. Nah, ini adalah F1 score. Ini adalah ukuran yang secara praktis sudah kita gunakan menggabungkan baik precision maupun
maupun recall, gitu ya. Nah, kenapa pertanyaannya? Kenapa kok kita harus menggunakan rata-ratanya harmonik, enggak rata-rata yang lain? Kalau kita lihat ya, cara mengkombinasikan rata-rata, gitu ya. Kalau kita uji coba secara empirik, gitu ya, percobaan, kita bisa melihat, gitu ya, berapa nilai precision, gitu ya, berapa nilai precision. Kalau nilai recall-nya, gitu ya, nilai recall-nya itu kita fikskan di angka 70%, gitu ya, fikskan di angka 70%. Maka kita bisa melihat gitu ya. Kalau bandingkan dengan nilai aritmetiknya, rata-rata aritmetik berarti precision ditambah recall dibagi dengan 2, kan gitu ya. Bagi 2 aritmetik. Geometrik, nah rata-rata geometrik. Harmonik, rata-rata harmonik. Nah, kita bisa lihat bahwa rata-rata harmonik ini ya, kelemahan dari rata-rata aritmetik adalah tidak mungkin nilainya 0, gitu ya. Tidak mungkin nilainya 0 kalau kita tetapkan di sini, ya. Tapi kalau dengan rata-rata geometrik maupun harmonik, gitu ya, harmonik, kita mungkin memiliki nilai 0, gitu ya. Dan baik geometrik maupun harmonik cukup lumayan bagus. Nah, yang secara praktis digunakan adalah harmoniknya. Secara ini adalah melatar belakangi kenapa kita menggunakan F1 score ini, karena cukup konservatif, gitu ya, bisa menghandle mulai dari nilai 0, kemudian kenaikannya secara bertahap. Coba kalau minimum, gitu ya, dia akan berhenti di berapa nilai recall-nya, gitu ya. Nah, oke. Sebagai ringkasan, jadi teman-teman, apa yang sudah kita pelajari hari ini yaitu akurasi itu kita hitung dari diagonalnya, yaitu true positif ditambah true negatif dibagi dengan keseluruhan dari isian sel atau keseluruhan dari datanya. Precision yaitu true positif dibagi dengan true positif ditambah false positifnya. Recall true positif dibagi dengan true positif ditambah false negatif. Oke, F1 score. Nah, ini adalah rata-rata harmonik ketika nilai dari penimbangnya adalah 1, 2 kali precision kali recall dibagi dengan precision ditambah recall. Ya, F1 score ini adalah nilai khusus dari F measure, di mana nilai betanya kita isi dengan 1. Oke. Nah, dari sini teman-teman semuanya, kita bisa mengevaluasi hasil yang sudah kita ranking. Nah, karena sistem yang kita bangun itu bisa memberikan sejumlah hasil, gitu ya, kita bisa mengambil berapa nilai teratasnya, kan gitu ya. Karena sebagai pengguna nyaris nggak pernah kita melihat dokumen yang ada di halaman kedua, ada di halaman ketiga dan keempat. Ya, kita biasanya hanya care pada halaman pertama, gitu ya, yang topnya saja. Kalau nggak sesuai ya kita ganti, gitu ya. Nah, maka kita perlu melihat kurvanya, gitu ya. Nah, ini tadi contohnya. Nah, di kurvanya ini, gitu ya, di kurvanya ini kita membandingkan antara nilai precision dan recall, gitu ya. Nilai precision dan recall-nya, ya, precision dan recall. Nah, kita bisa juga menggunakan 11 titik precision interpolated. Nah, 11 titik precision interpolated ini, ya, kita biasa gunakan sebagai ukuran standar dari track tadi, track yang benchmark yang dibuat oleh National Institute of Standard and Technology. Nilai precision interpolated pada 11 level recall ini bervariasi dari 0 sampai 1, gitu ya, sebagai 1 ke 0. Kita lakukan interpolasi untuk nilai precisionnya. Kita hitung rata-ratanya, kemudian kita evaluasi pada setiap level dari recall-nya, gitu ya. Contohnya, kalau misalnya kita membandingkan, gitu ya, nilai precision dan nilai recall-nya, gitu ya, nilai recall-nya, kita buat 11 titik nanti, 11 titik dari hasilnya. Kemudian kita lakukan rata-rata, karena kita lakukan beberapa kali. At least kita melakukan 11 rata-rata. Nah, sehingga kalau misalnya kita mau membuat sebuah rekomendasi, ya, atau recommender, kita retrieve dulu nih semua item yang ratingnya bisa kita prediksi, gitu ya.
Nah, misalnya kalau nggak ada konteks gitu ya, seperti ini gitu ya, nilai recall-nya akan menurun gitu ya. Nah, suatu item akan kita katakan relevan misalnya kalau nilai true ratingnya lebih dari 3 gitu. Kapan dia titik beloknya gitu ya. Nah, secara umum ya, kalau kita hanya melihat bahwa nilai precision dan nilai recall gitu ya dari keseluruhan konten yang ada di web gitu ya yang dihasilkan oleh search engine, nggak selalu orang akan melihat nilai dari hasil yang ada di halaman kedua, halaman ketiga dan seterusnya. Nah, bisa saja kita menghitungnya precision dan recall untuk keseluruhannya, tapi 1 triliun nih masalahnya, ya. Nah, kita hanya ingin melihat pada jumlah yang tertinggi saja gitu. Kita biasanya orang itu ingin melihat kriteria yang sifatnya rangkuman saja gitu. Ya berapa sih yang tertinggi kan gitu ya. Nah, sehingga kita bisa menghitung precision pada hanya top K saja gitu ya. Top K saja. Berapa sih yang tertinggi gitu ya, yang relevan saja. Nah, ini mayoritas cocok nih untuk untuk setiap orang. Orang mungkin bisa menebak bahwa kalau dia tinggal di Jakarta, maka pencarian kos mahasiswa murah di Otista di Jakarta, oh ini yang dicari. Tapi kan nggak semua orang memiliki sense seperti itu. Misalnya orang mencari tentang berapa sih standar seseorang itu dianggap memiliki nilai kolesterol yang tinggi. Kalau dia memiliki background kesehatan, maka dia bisa mengidentifikasi sendiri apakah hasil dari search engine itu relevan atau enggak. Enggak langsung percaya. Masalahnya gitu ya. Kan kita semua enggak semua orang memiliki background pendidikan gitu ya. Sehingga ya langsung percaya apa yang dihasilkan oleh search engine. Yang penting dia masuk di top K gitu ya. Top teratas gitu. Nah, ini yang menyebabkan orang banyak tertipu dengan hoax gitu ya, dengan hoax. Oh, ada pocong di Depok gitu ya. Kemudian ada babi ngepet di Depok gitu. Nah, misalnya karena apa? Karena dia mengecek misalnya di Google Search gitu ya, Google Search. Pocong di Depok gitu ya. Betul atau salah? Nah, ternyata di topnya gitu ya, top pencarian masuknya yang paling atas nih gitu ya. Masuknya yang paling atas nih. Wah, ternyata benar nih gitu karena di Google benar kok gitu. Kan gitu ya. Nah, padahal nggak selalu itu benar gitu. Kita perlu konteksnya kan gitu ya. Jadi secara umum kita sebagai pengguna gitu ya sebenarnya tidak ingin mencari apa sih yang dihasilkan dari precision dan recall untuk keseluruhan dokumen, tapi cukup pada halaman hasil pertama atau kedua saja gitu. Nah, masalahnya adalah berapa nilai K-nya kan gitu ya. Berapa nilai K yang perlu kita lakukan. Nah, maka kita bisa menggunakan namanya average precision. Average precision. Nah, di average precision ini gitu ya, di average precision ini misalnya nih gitu ya. Dokumen yang relevan sudah kita tandai gitu ya. Relevan kita sudah tandai ya. Pada pencarian yang pertama gitu ya, pada pencarian yang pertama dokumen inilah yang dihasilkan. Ya, dokumen ini yang dihasilkan hasil perankingannya. Jadi ranking yang versi pertama gitu ya, ranking versi pertama, dokumen yang pertama itu relevan, dokumen kedua tidak relevan. Dokumen yang ketiga relevan lagi, yang berikutnya enggak relevan lagi, kemudian tidak relevan dan relevan. Kalau misalnya kita hitung berapa recall dan precision-nya untuk setiap tahapan, maka kita memperoleh ini. Gitu ya. Nah, sehingga kalau dari sini gitu ya, di awal nih coba teman-teman lihat nih.
Kalau baru nemu gitu ya, kita akan mengevaluasi ya. Kita mengevaluasi misalnya ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Kita melihat 10 dokumen di halaman pertama. Ya, 10 dokumen di halaman pertama. Mana yang relevan atau tidak gitu ya. Oh, yang nomor satu relevan. Nomor 1 relevan. Berarti berapa nilai precision-nya? 1 dong, gitu ya. Precision-nya nilainya 1 karena apa? Relevan nih, gitu ya. Ya kan? Recall-nya berapa? Recall-nya kecil sekali, hanya 0,17 gitu ya. Hanya 0,17. Nah, berikutnya dokumen yang kedua gitu ya, dokumen yang kedua. Nah, ingat bahwa apa tadi recall ya? Coba kita lihat lagi. Apa tadi yang kita maksud dengan recall ya? Yang kita maksud dengan yang kita maksud dengan recall gitu ya. Yang kita maksud dengan recall adalah berapa banyak gitu ya, berapa banyak dokumen yang kita hasilkan oleh mesin pencari dan juga sekaligus relevan dibagi dengan keseluruhan dokumen yang relevan, kan gitu ya. Nah, kalau precision adalah berapa banyak dokumen yang relevan tadi dibandingkan dengan hasil yang kita cari, kan gitu ya. Kalau tadi pertama kita baru memperoleh 1 dokumen, gitu ya, kita baru memperoleh 1 dokumen dan ternyata relevan, maka precision-nya adalah 1, gitu ya. 1 dokumen dan ternyata relevan gitu ya, keseluruhan dokumen dan derivatif relevan, berarti precision-nya 1 kan gitu ya. Nah, kemudian berapa dokumen yang relevan gitu ya, berapa dokumen yang relevan ada 1 gitu ya, kemudian dibandingkan dengan keseluruhan yang relevan dan retrieve 1, yang keseluruhan relevan ada berapa, berarti kita bagi gitu ya. Nah, sehingga kita bisa menghitung. Oke. Dokumen yang relevan ada 6 gitu ya, ada 6. Berarti recall di sini gitu ya 1/6 gitu ya. Recall-nya adalah 1/6, 0,1666666 atau kalau kita bulatkan 0,117. Oke? Nah, setelah itu di dokumen yang kedua, ranking yang top yang kedua gitu ya. Ternyata nggak relevan gitu ya. Nilai recall-nya bagaimana? Masih sama. Karena hanya 1 nih, 1/6 gitu ya. Nilai precision-nya menjadi setengah gitu. Ya kan? Karena hanya ada 1 yang relevan dibagi 2, 0,5. Gitu ya. Yang ketiga relevan lagi. Berarti nilai recall-nya berapa gitu kan? 2/6. Ya, 2/6 atau 1/3 berarti 0,33. Precision-nya berarti berapa? 2 dibagi dengan dokumen derivatif 2/3, 0,67. Gitu ya. Nah, ya dokumen keempat berarti sama nih. Oh, sekarang dokumen keempat ternyata relevan. Berarti berapa yang relevan yang sudah kita peroleh? Ada 1, 2, 3 dibagi 6. Ya, berarti 0,5 recall-nya. Ya. Precision-nya berapa? 3 yang relevan dari 4 yang sudah kita terima. Berarti 3/4, 0,75. Kalau 5 berarti berapa? Berarti 4/6, berarti 0,666 atau 0,67, 2/3-nya. Precision-nya berapa? 4/5, 0,8. Dan seterusnya sampai di dokumen yang ke-10 gitu ya, dokumen 10 recall kita sudah 1, precision-nya sudah 0,6 gitu ya. Nah, beda nih kalau misalnya rankingnya seperti ini gitu ya. Yang dokumen teratas ternyata nggak relevan, dokumen kedua itu relevan, dokumen ketiga nggak relevan ya. Tapi ya, coba nih berapa hasil yang relevan ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6. Top K-nya sama.
gitu ya. Di top K-nya sama, berapa recall dan precision di akhir sama, gitu ya. Top K-nya sama, ya, average precision-nya sama. Nah, padahal nih teman-teman, kalau kita hitung seperti ini saja, recall dan precision-nya sama. Tapi kalau kita hitung dengan average precision, gitu ya, kita hitung dengan average precision, maka hasilnya beda, gitu. Ya, untuk ranking yang pertama, gitu ya, ranking yang pertama kita bisa melihat, ya, ranking yang pertama average precision adalah yang nilai precisionnya relevan, berarti 1 ditambah 0,67 karena ini relevan, tambah 0,75 karena ini relevan juga, tambah 0,8 tambah 0,83 ini tidak relevan sehingga tidak kita hitung, langsung lompat ke 0,6, ya. Berarti berapa average precision untuk keseluruhan dokumen di sini? Berarti 1 tambah 0,67 tambah 0,75 tambah 0,8 tambah 0,83 tambah 0,6 dibagi 6 sama dengan 0,78. Ya. Yang kedua. Dokumen pertama nggak relevan, berarti precisionnya kita abaikan. Dokumen kedua relevan, precisionnya 0,5 kita hitung. Dokumen ketiga dan keempat tidak relevan, tidak kita hitung. Dokumen kelima ternyata relevan, berarti 0,4 precision-nya kita masukkan. Dan seterusnya 0,5, 0,4, 0,5, 0,57, 0,56, 0,6. Semuanya kita jumlahkan, kita bagi dengan 6. Average precision-nya 0,52. Apa bedanya di sini, teman-teman? Jadi di sini bahwa precision dan recall kalau kita hitung secara individu, ya, kita hitung secara individu untuk top 10 hasilnya sama, tapi average precision-nya beda. Ya, yang atas lebih bagus. Kenapa? Karena rankingnya, gitu ya, ranking tertinggi itu ditempati oleh yang relevan, gitu, sehingga average precision-nya lebih bagus, ya, rankingan ini. Ya, ini bagaimana kita mengevaluasi kalau secara individu dokumen dan secara collection-nya. Nah, kemudian kita udah belajar mengenai average precision. Nah, berikutnya adalah rata-rata dari average precision. Nah, rata-rata dari rata-rata. Ya. Mean average precision. Rata-rata dari nilai precision diperoleh untuk nilai K itu selalu meningkat. Untuk dokumen yang top K, setiap kali dokumen relevan baru kita retrieve. Nah, sehingga kita coba gunakan level recall-nya yang tetap. Ini kan recall-nya berubah-berubah, betul ya? Kalau kita buat recall-nya tetap seperti apa? Nah, maka kita bisa menggunakan mean average precision. Jika himpunan dokumen yang relevan untuk suatu kebutuhan informasi, query adalah R, dokumen yang kita retrieve, maka inilah rumus dari mean average precision. Ya. 1 dibagi panjangnya query, gitu ya. Kemudian ya kita kalikan dengan sigma dari rata-ratanya, sigma dari precision-nya. Ya. Oke, kita hitung aja, gitu. Kita hitung aja. Kalau masing-masing dokumen, gitu ya, masing-masing dokumen itu tadi hanya kita acu kepada query yang sama, kalau query yang berbeda, kita bisa menggunakan mean average precision. Ya. Beda-beda query-nya. Sekarang misalnya begini, saya mau bertanya, seberapa bagus mesin pencari Google misalnya? Mesin pencari Google. Oh, kalau gitu saya gunakan average precision. Ya. Kalau saya cari dengan query A, maka dia hasilnya seperti apa? Kita hitung lagi. Dengan query B hasilnya seperti apa? Query C hasilnya seperti apa? Ya, kita hitung average precision-nya untuk masing-masing query, kemudian kita lakukan rata-rata. Ya, rata-rata. Ini yang kita sebut sebagai mean average precision. Mean average precision bisa digunakan untuk menilai, gitu ya, menilai atau mengevaluasi kinerja suatu search engine secara secara lebih fair, gitu ya, karena bisa digunakan untuk banyak query, gitu ya, recall-nya ya kita sesuaikan, ya. Nah,
Berikutnya adalah kalau misalnya tadi kita punya tergantung dari kita sudah dapat di dokumen yang keberapa kan gitu ya. Dokumen pertama dia relevan, dokumen kedua tidak relevan, dokumen ketiga relevan lagi, dokumen keempat tidak relevan lagi. Berarti kan bisa berubah-ubah gitu ya. Nah, bagaimana kita mengoptimalkan antara nilai precision dan nilai recall? Padahal nilai precision dan recall ini bisa berubah-berubah gitu ya, tergantung dari query-nya kan gitu ya. Nah, berarti kita perlu melihat namanya receiver operator karakteristik atau ROC. Di ROC ini ya kita bisa melihat seberapa bagus search engine kita. Search engine kita berlaku sebagai model yang bisa memberikan kepada kita dokumen mana yang relevan. Ya, dokumen mana yang sebaiknya disajikan, di-retrieve, yang kemudian ternyata relevan. Yang terbaik adalah semua dokumen yang dia berikan oleh search engine semuanya relevan, perfect classifier. Ya. Nah, artinya kita ingin melihat true positive rate, ya, true positive rate, ya, memaksimalkan true positive rate dan menghindari false positive rate. Cuman masalahnya adalah gitu ya. True positive rate mungkin mudah kita tambahkan. Oh, kalau gitu kita cari. Tapi false positive itu sulit dihindari. Artinya kita apa? Akhirnya kita mencoba mengoptimalkan kedua-duanya, tapi ada constraint-nya. Sehingga di sini ya untuk mengkombinasikan keduanya, ya memperoleh hasil yang true positif itu artinya yang diberikan juga relevan, ya dihasilkan relevan, tapi menghindari yang false positif, gitu ya. Artinya dianggap relevan padahal enggak, gitu ya. Nah ini kan yang sulit, gitu ya. Dianggap relevan padahal enggak, gitu ya. Maka perfect classifier atau perfect search engine harusnya adanya di sini, gitu ya. Memaksimalkan true positive rate dan menghindari false positive rate. Ini adalah perfect classifier atau perfect search engine. Semakin mendekati satu semakin bagus. Semakin mendekati satu itu berarti artinya semua dokumen di dunia ini ya yang relevan dihasilkan semua oleh search engine kita. Tidak ada satupun ya dokumen yang nggak relevan di dalam hasil pencarian. Padahal ini mustahil. Satu. Nah, sehingga kita mendekati. Ya, mendekati ini semakin baik. Kalau yang paling jelek adalah, gitu ya, dia ada di diagonal. Gitu. Artinya apa di diagonal ini? Di diagonal ini. Komposisi antara dokumen yang relevan dan yang tidak relevan sama. Yang relevan dan tidak relevan sama. Ini kan random aja berarti kan. Artinya kebetulan nemu yang relevan, bukan enggak, ini random. Nah, gimana kalau di mesin pencari kita itu lebih banyak dokumen yang enggak relevannya dibandingkan, berarti jelek gitu. Nah, worse. Ya, artinya apa? Artinya adalah ya minimal kita itu ada di melebihi dari apa namanya diagonal ini, gitu ya. Diagonal artinya ada manfaatnya si search engine tadi, gitu ya teman-teman semuanya. Oke. Nah, berarti kalau misalnya kita dari koleksi dokumen kemudian kita melakukan testing, gitu ya, kita melakukan testing, kita masih memerlukan beberapa hal. Kita mencari query yang untuk kita tes, kemudian kita perkirakan seberapa relevansinya. Query untuk tes harus tepat sesuai untuk dokumen yang tersedia. Sudah dirancang oleh pakar di bidangnya. Jangan sampai misalnya di domainnya kesehatan, tadi misalnya kontraksi, yang baca adalah, yang melakukan penilaian adalah si pakar di bidang ekonomi. Nggak bisa. Gitu ya. Harus menggunakan manusia nggak pakarnya? Betul, harus. Tapi makan waktu. Dan apakah selalu sempurna? Ya, nggak selalu. Nah, oleh karena itu di dalam natural language processing di information retrieval
ada event namanya Tax Retrieval Conference. Ya, di Tax Retrieval Conference ini setiap tahun itu dilakukan uji coba atau eksperimen untuk memenuhi kebutuhan tadi. Ya, artinya apakah dokumen ini relevan atau enggak gitu ya. Nah, ada banyak nih. Teman-teman bisa akses di sini di track.nis.gov. Ya, di sana nanti teman-teman bisa melihat gitu ya publikasinya, kemudian tracknya. Itu di sana mereka melakukan evaluasi apakah untuk uji coba apakah dokumen yang kita retrieve gitu ya dengan membangun sebuah search engine, apakah dokumen yang kita retrieve relevan atau tidak gitu ya, dan seterusnya. Contohnya nih misalnya ini tadi saya tampilkan. Ada nomor topiknya, judulnya, kemudian deskripsinya, dan naratifnya. Misalnya, topiknya adalah ini, gitu ya, dampak dari impor tekstil dari luar negeri kepada tekstil di Amerika, gitu ya. Deskripsinya adalah seperti ini, narasinya seperti ini. Kita nanti diminta untuk menghasilkan dokumen yang diretrieve dengan baik. Ya. Oke. Nah, kemudian ya teman-teman semuanya, tadi kita sudah bicara mengenai precision, recall, dan F1 score. Bisa dihitung untuk masing-masing unit yang berbeda. Ya, tergantung dari konten apa yang akan kita retrieve. Bisa dokumen, itu paling umum. Bisa juga fakta, ini biasa digunakan di track tadi, conference. Bisa juga entitas, misalnya untuk perusahaan mobil. Nah, kita bisa sebenarnya melihat bahwa kan tadi ya pada saat menentukan apakah suatu dokumen itu relevan atau tidak gitu ya, antar manusia kan bisa berbeda-beda gitu ya. Nah, oleh karena itu diperlukan namanya ukuran kappa yang kita gunakan untuk interjudge agreement, ukuran kesepakatan antar para penilai. Ya, biasanya kita rancang untuk penilaian ini sifatnya kategoris, relevan nggak relevan misalnya gitu ya. Kemudian kita gunakan untuk mengkoreksi, gitu ya. Apakah mungkin ada yang penilai yang nggak benar? Gitu ya. Nah, apa ini dihitung dengan sangat simpel, yaitu dengan berapa kali proporsi berapa kali penilai setuju apakah ini relevan atau tidak, gitu ya. Nah, kemudian PE itu adalah kesepakatan yang sifatnya kebetulan, ya, kesepakatan bulan, tapi menggunakan nilai probabilitas dari keluaran yang relevan atau tidak relevan, seperti yang kita amati. Kalau kapanya 0 berarti kesepakatannya kebetulan, tapi kalau nilai 1 berarti semuanya mutlak gitu ya, mufakat ya, total. Contohnya oke, kita contoh. Jumlah dokumennya 300, penilai 1 dia jawab relevan, penilai 2-nya juga relevan. Jumlah dokumen 70, penilai 1-nya non relevan, oh ini nggak relevan, penilai 2-nya non relevan juga. Jumlah dokumen 20. Oh, penilai 1 bilang, oh ini relevan, penilai 2-nya non relevan. Oke, jumlah dokumen 10, non relevan dan relevan. Nah, kita bisa hitung nih, berapa secara umum gitu nilai PA-nya. Nah, ini adalah kapan mereka itu sepakat. Kapan mereka itu sepakat. Sepakat agree gitu ya, sepakat. Tadi pada saat jumlah dokumen 300 dan 70, berarti 370 dibandingkan dengan keseluruhan dokumen ya 400, berarti 0,925. Kemudian kesepakatan yang terjadi karena kebetulan gitu ya, kebetulan. Kita hitung berarti probabilitas yang non relevan karena masing-masing penilai itu menilai dari 400 gitu ya, 300 tambah 70 tambah 20 tambah 10, 400 ya. Dua penilai berarti 800 gitu ya. Maka kita lihat berapa yang kesepakatannya secara kebetulan gitu ya. Kesepakatannya secara kebetulan. Maka adalah nilainya nih ya, yang 10 gitu ya, 10, 20, 70 gitu ya. Yang non relevan. Nih ya kan? 10, kemudian 20, kemudian 70 dan 70 dibagi dengan keseluruhannya. Berarti 0,2125. Kemudian probability yang relevan. Probability yang relevan tadi ada berapa? Ada 300 tambah 300
tambah 20 ditambah 10 ya. Artinya ada berapa nih? 630 dibagi 800, 0,7878. Nah, tadi rumusnya PE adalah kesepakatan yang kebetulan gitu ya. Nah, kita jumlahkan gitu ya. Nanti 0,2125 ditambah 0,7878. Hasilnya adalah 0,6565. Apa? Kita nilai dari PA dikurangi PE dibagi dengan 1 dikurangi PE. Ya, ini ditambah ya. 0,925 tambah 0,665 dibagi 1 dikurangi 0,665. Dapat kita nilai kapanya 0,776 gitu ya. Kalau kapanya lebih besar dari 0,8 berarti kesepakatannya bagus gitu ya. Bagus itu artinya apa? Kita bisa menganggap bahwa antara penilai 1 dan penilai 2 ini reliable gitu ya, bisa dipercaya. Ya. Kita cuma dapat 0,776 ya. Padahal minimal kita harus dapat 0,8 kalau penilainya ada lebih dari 1. Kalau antara 0,67 sampai 0,8 maka itu sebagai kesimpulannya tentatif. Belum bisa nih kita anggap sebagai label oleh kedua penilai ini bisa langsung kita pakai, masih sifatnya tentatif, tergantung dari tujuan kajiannya. Nah, terus gimana dong kalau gitu penilainya misalnya ada 100 gitu ya. Ada 100. Kalau teman-teman lihat pada pada sebuah kompetisi, misalnya kita punya 3 juri. Juri pertama bilang bahwa ini kandidat ini layak untuk menang. Juri kedua bilang, wah dia nggak layak untuk menang. Juri ketiga bilang, layak untuk menang. Mana nih yang mau dipercaya? Apakah ada kesepakatan nggak di antara mereka? Nah, kita bisa menggunakan kappa statistik. Ya. Kalau misalnya lebih dari 2 penilai, maka kita hitung rata-rata kappa secara berpasangan, pair. Penilai 1 dengan penilai 2, penilai 2 dengan penilai 3, penilai 1 dengan penilai 3, dan seterusnya. Nah, ini seperti ini ya, teman-teman semua. Ini contoh juga nih. Kalau di dalam track kita biasanya juga menghitung gitu ya, di dalam conference track itu. Kita bisa menghitung juga dengan menggunakan nilai kappa. Nah, sehingga memang ada variabilitas dari penilai ya. Dampaknya apa? Ukuran kinerjanya bisa secara signifikan kita berikan hasilnya. Nah, dari sini teman-teman semuanya ya kita bisa meminimalisir apakah suatu hasil pencarian itu dianggap relevan atau tidak. Karena tiap orang bisa berbeda-beda. Tapi kalau kita memiliki penilai yang sangat banyak gitu ya, sangat banyak, kita menghitung kapanya gitu ya, maka kita bisa yakin bahwa kalau mayoritas orang aja sepakat bahwa ini relevan, maka hasilnya relevan dong, kan gitu ya. Kalau mayoritas orang aja nggak sepakat, maka ini masih arguable, kan gitu ya, masih abu-abu, gitu ya. Nah, seperti itu. Oke, nah mungkin sampai di sini ya, teman-teman. Materi kita hari ini adalah referensi yang digunakan untuk di pertemuan kali ini. Kalau ada yang kurang jelas, boleh ditanyakan ya, sampai di